We are group 6. We will presentation about teaching English with storybooks and flashcards. Saya Febian Rata Hendrawati Putri dengan NIM belakang 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang kosakata dan flashcard. Mengajarkan bahasa Inggris dengan buku cerita itu berisi tentang penggunaan kosakata, buku cerita, dan flashcard. Yang pertama yaitu pengertian kosakata. Kosakata yaitu merupakan inti penting dari suatu bahasa yang dibangun dalam serangkaian kata dalam bahasa asing yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah arti. Sebuah kata di sini adalah simbol dalam bentuk serangkaian alfabet yang melambangkan sebuah objek dalam bentuk fisik ataupun ide. Yaitu ada 3 jenis kosakata, yaitu kosakata dasar atau basic vocabulary, kosakata aktif, dan kosakata pasif. Kosakata dasar yaitu kata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dibungut dari bahasa Latin. Bahasa Latin ini biasanya bahasa Inggris. Kemudian kosakata aktif yaitu kosakata yang sering digunakan dalam berbicara dan menulis atau mengarang. Yang ketiga yaitu kosakata pasif yaitu adalah kosakata yang jarang atau tidak pernah dipakai atau hanya digunakan dalam menyimak dan membaca. Kemudian ada beberapa ciri bahan ajar yang diberikan kepada anak usia dini, yaitu tata bahasa yang sederhana sekali. Contohnya, Kak, tolong ambilkan minum di atas meja. Kemudian nomor 2 yaitu jenis dan kelengkapan kosakata perlu diberikan karena hampir tidak ada pelajaran bahasa di luar kelas. Yang ketiga yaitu kosakata terbatas. Oleh karena itu perlu diberikan karena hampir tidak ada pelajaran bahasa di luar kelas. Hanya saja pemberian pelajaran bahasa Inggris itu hanya dalam kelas saja. Yang keempat ada siswa hampir tidak mendengar bahasa Inggris di sekitarnya, maka perlu latihan pelafalan yang diulang-ulang. Yang kelima yaitu kosakata yang dipakai adalah bahasa sehari-hari dan sederhana untuk komunikasi. Ada 7 hal yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa. Kedua, yaitu yang pertama adalah intelligence atau kepintaran. Penelitian yang dilakukan di Kanada menunjukkan bahwa intelijensi memiliki hubungan yang sangat erat dalam perkembangan bahasa kedua anak-anak yang mencakup reading, grammar, serta vocabulary. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat intelijensi anak tidak berhubungan dengan kemampuan berbicara. Hal yang serupa juga ditemukan dalam beberapa penelitian yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat intelijensi memang menjadi faktor yang kuat ketika berhubungan dengan analisis bahasa dan pembelajaran tata usaha. Namun, faktor tersebut tidak terlalu kuat ketika dihubungkan dengan komunikasi interaksi. Yang kedua yaitu aptitude. Aptitude itu dalam bahasa Indonesia yaitu dikenal dengan istilah bakat. Mengapa bakat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua? Bakat apabila kita mengetahui bakat yang ada pada setiap siswa, maka akan membuat para guru dapat membantu para siswa mereka untuk memiliki kelas tertentu yang cocok dengan siswa. Jika para guru belum mengetahui bakat yang dimiliki siswanya, maka ada baiknya guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sekiranya dapat mengakomodasi bakat-bakat anak didik. Yang ketiga ada personality. Personality dalam bahasa Indonesia yaitu
jenis kepribadian. Memiliki dampak atau dapat mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Namun, pengaruh tersebut tidak mudah untuk ditunjukkan secara empiris. Misalnya, salah satu penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan karakter extroverts dianggap cocok untuk pembelajaran bahasa. Namun, kesimpulan ini tidak sepenuhnya didukung oleh penelitian-penelitian yang lain. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa terlepas dari kontroversi tentang masalah ini, banyak peneliti yang percaya bahwa kepribadian akan terlihat memiliki pengaruh penting dalam kesuksesan pembelajaran bahasa. Kemudian yang keempat, motivation and attitude, yaitu motivasi dan sopan santun atau adab. Mengapa menjadi pengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua? Hampir keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan attitude yang positif berhubungan dengan kesuksesan dalam pembelajaran bahasa kedua. Namun penelitian-penelitian tersebut tidak dapat secara tepat menunjukkan bagaimana motivasi tersebut berhubungan. Yang kelima ada lineage preference, yaitu para pembelajar akan memiliki kecenderungan tertentu untuk menguasai materi yang didapat. Istilah yang biasa digunakan adalah learning style, yang digunakan untuk menggambarkan cara yang alami, yang biasa digunakan atau cara yang dipilih untuk menyerap, memproses, menguasai informasi atau kemampuan baru tertentu. Beberapa contoh learning style yang ada yaitu visual, aural, serta kinestetik. Yang keenam adalah learning beliefs, yaitu pembelajar bahasa kedua tidak selalu sadar dengan learning style karena mereka memiliki namun mereka memiliki kepercayaan tertentu tentang bagaimana instruksi terbaik bagi mereka dalam pembelajaran kepercayaan. Semacam ini biasanya didasarkan pada pengalaman terdahulu. Yang terakhir yaitu age of acquisition atau umur akuisisi. Dalam penelitian disebutkan bahwa pada keluarga imigran, anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut dapat menguasai bahasa kedua layaknya native speaker. Namun orang dewasa tidak dapat mencapai tingkat tersebut. Penjelasannya untuk hal ini adalah bahwa seperti pada pemerolehan bahasa pertama yang memiliki critical period, maka hal yang sama juga berlaku pada penguasaan bahasa kedua. Mengajarkan bahasa Inggris kepada anak usia dini dengan media buku cerita bergambar. Mengapa sih harus buku cerita bergambar? Karena buku cerita bergambar adalah sumber belajar yang mencuri minat dan perhatian anak untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris mereka dengan cara mendengarkan cerita dan melihat teks dan gambar tersebut. Dan buku cerita bergambar adalah buku yang berisi cerita dengan tema tertentu yang mengandung gambar ilustrasi. Cerita yang diberikan harus menarik, mencuri perhatian anak, dan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan anak usia dini. Biasanya, cerita yang terkandung dalam buku cerita bergambar tersebut mengajarkan beberapa hal penting. Contohnya, anak harus patuh kepada kedua orang tua. Anak harus mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, menggosok gigi sebelum tidur, dan lain-lain.
Hal seperti inilah yang menjadikan buku cerita menjadi sumber belajar yang efektif pada saat pembelajaran. Adapun jenis-jenis buku cerita yang cocok untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu board book untuk anak berumur 2 tahun. Konsep book untuk anak berumur 2-8 tahun. Essay readers untuk anak berumur 4-8 tahun. Non-fiksi dan worthless untuk anak berumur 3-12 tahun. Buku yang berjenis essay readers yang mana buku tersebut mengandung kosakata yang terbatas, teks lebih besar, dan disertai gambar sebagai ilustrasi sebagaimana elemen penting dalam cerita. Adapun cara-cara mengajarkan bahasa Inggris kepada anak usia dini dengan media buku cerita bergambar. Yang pertama, yaitu siapkan buku cerita bergambar. Pastikan buku cerita bergambar tersebut berisi sesuai dengan usia anak usia dini. Selanjutnya, sebaiknya buku cerita gambar tersebut jangan terlalu banyak teks, tetapi lebih banyak gambar. Karena anak usia dini lebih suka melihat atau menikmati gambar ataupun warna dibandingkan teks. Yang kedua, bacakan dengan suara jelas dan pengucapan yang benar. Semisal, blue itu artinya biru. Yang ketiga, buat mereka penasaran dengan isi buku cerita tersebut. Tunjukkan bahwa buku cerita tersebut menarik untuk dibaca. Yang keempat, bunyikan juga kosakata lain yang terlihat pada gambar buku cerita tersebut. Dan sebutkan nama benda, warna, ataupun kegiatan yang terlihat. Misalnya, di situ ada gambar jam dan kita tunjuk benda itu dan mengucapkan clock, jam. Ataupun di situ ada kursi, chair, kursi. Ant and the Grasshopper. One summer's day, a lazy grasshopper was chirping, singing, and enjoying the sun. The grasshopper saw an ant working very hard to gather food. The grasshopper called out to the ant, "Stop your silly work and have fun with me." "No," replied the ant. "I am gathering food for winter. I suggest you do the same." But the grasshopper simply ignored the ant. The grasshopper spent the rest of the sunny days having fun. When winter finally began, the grasshopper couldn't find anything to eat. He searched for food everywhere, but everything was buried under the snow. He remembered the hard-working ant. He went to her house and cried, "I am hungry. I cannot find anything to eat." The ant felt pity on him. The ant called the grasshopper inside and gave him food. The grasshopper ate happily and promised the ant that he would never sit idle in the days before winter. Moral of the story?
Be responsible and prepare for days of necessity. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang flashcard. Flashcard menurut Hasan yaitu kartu permainan yang dilakukan dengan cara menunjukkan gambar kepada anak satu persatu secara cepat. Satu gambar per detik. Untuk memicu otak kanan anak agar dapat menerima informasi yang ada di kehadapan mereka dan sangat efektif untuk membantu anak belajar membaca dengan cara mengingat gambar dan bentuk serta memperbanyak keperbendaharaan kata di usia sedini mungkin. Kartu bergambar ini dapat dikatakan tergolong ke dalam media visual atau grafis. Selanjutnya yaitu manfaat flashcard. Apa sih manfaat flashcard dalam pembelajaran anak usia dini? Yang pertama itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang kedua, meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar. Karena flashcard sendiri itu bentuknya kecil dan multicolor, maka anak akan sering bertanya. Rasa kekepoan anak akan tergugah. Kemudian yang ketiga, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan, menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Ini adanya sangkut paut dengan meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar. Kemudian ada memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya, memberikan perangsang pengalaman dan persepsi yang sama bagi siswa. Selanjutnya, apa sih kelebihan flashcard? Flashcard itu adalah ukurannya yang kecil sehingga mudah dibawa di mana-mana, bisa di kantong saku. Kemudian ada mudah diingat karena karakteristik. Mengapa begitu? Karena flashcard itu hanya satu bentuk gambar dan satu kata saja. Misal, buku. Nanti akan ada gambarnya buku. Kemudian yang terakhir yaitu bisa digunakan dalam belajar sambil bermain. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya anak lebih suka bermain, sehingga kita harus mensisipkan nilai-nilai pendidikan untuk perkembangan anak. Selanjutnya yaitu apa sih kekurangan dari flashcard tersebut? Flashcard hanya menekankan persepsi indera mata. Mengapa begitu? Karena pada flashcard hanya ada satu gambar saja. Kalau gambarnya dalamnya buku, maka penekanan persepsi indera mata itu hanya pada buku saja. Kemudian nomor 2, gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar. Yaitu cara penggunaan flashcard dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Yang pertama itu susun, angkat dan susun kartu flashcard setinggi dada. Kemudian ambil satu persatu. Setelah itu guru akan menerangkan gambar. Misalnya ini ada gambar jerapah bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya giraffe. Kemudian cara pengajaran yang ketiga yaitu lalu berikan kartu yang sudah dijelaskan kepada anak-anak agar anak-anak bisa mengamati. Pada hal ini maka anak-anak bisa mengumpulkan informasi, akan bertanya, akan mengamati. Kemudian yang terakhir disajikan secara beracak untuk melakukan permainan sambil
belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Jangan asem-asem isine janten, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.